Sungguh menakjubkan, seperti inilah detik-detik kelahiran Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Dahulu di malam yang tenang tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, muncullah banyak sekali peristiwa besar yang bikin semua manusia tertakjub. Peristiwa menakjubkan ini terjadi di saat mengiringi detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tepat di malam ke-12, Siti Aminah menyaksikan fenomena aneh menjelang persalinannya di rumah. Beliau mencoba menatap langit malam yang sangat cerah dan tidak ada cuaca mendung sedikitpun. Siti Aminah lantas menangis dan sedih sebab sendirian di rumah dan tidak ada yang menemani. Di malam itu, posisi kakek Rasulullah yaitu Abdul Muthalib sedang beribadah di Ka'bah. Di malam kelahiran Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 4 wanita mulia untuk menemani persalinan Siti Aminah. Di antaranya adalah Siti Hawa istri Nabi Adam alaihissalam, lalu Siti Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Siti Asiyah binti Muzahim, dan Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Siti Aminah ditemani keempat wanita tersebut saat melahirkan Rasulullah SAW. Setelah melahirkan sang Rasul, sesaat kemudian terjadilah peristiwa aneh yang sangat-sangat menakjubkan. Pada malam itu arsy bergetar sangat kencang dan super hebat. Ditambah lagi, langit-langit di angkasa dipenuhi semerbak cahaya yang sangat terang benderang. Inilah tanda-tanda alam semesta benar-benar bahagia menyambut kelahiran Nabi akhir zaman yaitu Rasulullah SAW. Di malam kelahiran Nabi Muhammad, terjadilah peristiwa aneh di kota suci Makkah. Di mana, peristiwa dahsyat ini menimpa Baitullah atau Ka'bah. Kondisi Ka'bah waktu itu mengalami guncangan dahsyat yang berturut-turut. Bangunan Ka'bah lantas bergetar selama 3 hari karena begitu bahagia menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad. Karena guncangan Ka'bah yang cukup kuat, maka lantas membuat patung-patung berhala di sekitarnya berjatuhan, pecah dan hancur. Kejadian tragis dan menakutkan juga menimpa orang-orang kafir ketika kelahiran sang Nabi. Di antaranya yaitu, banyak gereja di negeri Buhairah yang roboh dan hancur. Api-api Tuhan sesembahan orang kafir Majusi juga akhirnya mati dan padam seketika. Hal ini membuat mereka syok karena Tuhan yang mereka sembah selama ini telah lenyap dan kabur entah kemana. Selain itu, istana kerajaan Kisra juga hancur karena guncangan gempa yang sangat dahsyat di malam kelahiran Nabi Muhammad. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad, para jin tidak bisa mengintip dan mencuri informasi dari langit. Hal ini sungguh aneh sekali, padahal, selama ini mereka biasa dan leluasa bisa mencari dan mencuri berita serta informasi terbaru dari langit. Namun ketika hari kelahiran sang Nabi, aksi durjana mereka akhirnya rusak dan gagal total. Padahal budak-budak mereka dari kalangan dukun dan tukang sihir sudah menanti-nanti. Di malam kelahiran Nabi Muhammad, memang penjagaan langit benar-benar sangat ketat. Di mana, para malaikat diutus Allah untuk memperketat penjagaan langit dari penyusup-penyusup makhluk laknat. Ketika ada jin dan setan hendak mencuri informasi dari langit, maka para jin setan itu akan langsung diserang menggunakan panah-panah api yang sangat panas. Hal ini memang untuk membentengi dan mengamankan berita dan informasi penting yang ada di langit. Kemudian ketika para jin setan ditolak dan diusir dari langit, maka mereka lantas berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada komandan mereka yaitu Iblis laknatullah alaih. Mendengar keluhan rakyatnya, kemudian Iblis memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tahu tentang kondisi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka lalu keliling dari bumi barat hingga timur. Kemudian, akhirnya mereka mengetahui sebabnya yaitu adanya bayi yang baru saja lahir di kota suci Makkah. Bayi itu sungguh istimewa karena dikelilingi para malaikat. Dari tubuh bayi itu mengeluarkan seberkas cahaya terang yang memancar hingga ke langit. Para malaikat juga beriringan memberi salam kepada si bayi yang kelak akan memimpin umat akhir zaman. Kemudian info ini disampaikan kepada komandan setan. Iblis sangat syok dan stres setelah mendengar kabar itu. Pasalnya, telah lahirlah sang Rasul mulia yang kelak akan menambah dan membuat rahmat manusia berlimpah. Inilah penyebabnya, inilah biang kerok sebab jin dan setan dilarang memasuki langit. Rasulullah lahir juga dengan disambut oleh kawanan burung-burung yang elok dan bercahaya. Cahaya dari burung ini mampu menerangi ruangan yang berada di rumah Siti Aminah. Burung-burung ini juga memberi salam kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah lahir, beliau terlahir dalam kondisi sudah berhitan. Tentu ini adalah keajaiban yang tidak pernah dialami dan terjadi pada bayi-bayi lainnya selama ini. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau langsung berstatus menjadi anak yatim. Pasalnya, sang ayah sudah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa bayinya, ibunda Nabi mengasuhkannya kepada Siti Halimah untuk disusui. Dan di waktu itu pula terjadilah peristiwa yang sangat menakjubkan. Di mana, ketika Siti Halimah membuka kain penutup Nabi, terpancarlah cahaya indah dari wajah Rasulullah itu. Hal ini membuat Siti Halimah tertakjub karena baru pertama kali mendapatkan bayi yang super canggih dan luar biasa. Saat Siti Halimah menyusui sang Nabi,
air susunya mengalir dengan derasnya. Tidak hanya itu, kebahagiaan dan keberkahan banyak berdatangan ketika mengasuh Rasulullah. Di antaranya unta kurus yang mereka tumpangi saat itu juga menjadi gemuk, semangat, dan kuat saat melakukan perjalanan. Hal ini sungguh aneh bila dibandingkan masa sebelum Siti Halimah mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin.